Selamat pagi, selamat siang untuk para peserta seminar ADRI di Indonesia. Saat ini saya ada di Laos. Saya ingin berbagi apa yang akan kita lakukan di masa mendatang untuk kerjasama antar universitas. Jadi pagi ini saya akan sharing apa sih yang harus kita siapkan. Salah satunya sinergi antar universitas yang Anda bisa lihat universitas atau politeknik atau vokasional yang akan datang merupakan agen daripada perubahan ekonomi, pengembangan ekonomi. Dan ini bisa dilakukan secara masif. Karena teknologi berkembang dengan cepat, mendidik guru atau dosen perlu waktu. Ada salah satu solusi bagaimana kita menyiapkan SDM atau tenaga terampil atau engineer atau apapun yang diperlukan di lapangan dengan relatif cepat dengan memanfaatkan uh, masif online open course. Jadi kita belajar pada maestronya. Anda bisa lihat di uh, diagram itu. Dalam diagram itu sekarang kita akan coba cenderung untuk Asia Tenggara itu memperbanyak vocational system, vocational stream, atau vocational education yang berbasis industri. Karena siapa sih yang memerlukan SDM kita? Sebagian besarnya adalah industri yang memerlukan SDM yang terampil, yang efisien, yang efektif di dalam pengembangan industrinya supaya dia bisa survive di dalam persaingan di Asia Tenggara. Dan apa yang harus kita siapkan? Ini kita bisa lihat universitas yang akan datang mau kemana. Karena ini adalah sesuatu yang perlu disikapi bersama. Anda bisa lihat bahwa hubungan Anda dengan industri itu harus makin baik. Satu pertanyaan saja, seberapa banyak lulusan Anda diterima bekerja pada saat dia lulus, atau satu semester sebelum lulus, atau setahun sebelum lulus di IJON, ataukah 2-3 tahun setelah lulus baru bekerja. Anda tolong evaluasi apa yang harus diperbaiki dalam pendidikan ini, karena persaingan antara perguruan tinggi di Asia Tenggara dengan sistem yang baru ini akan makin menguat. Tinggal apakah kita akan survive ataukah kita akan tenggelam. Dan ini adalah bagian dari proses dalam kehidupan di lembaga pendidikan tinggi. Salah satu yang kita ingin meningkatkan kualitas anak-anak kita adalah yang cross country student internship. Usahakan magang anak-anak Anda, mahasiswa Anda itu minimal 6 bulan. Kalau bisa setahun, tapi sambil belajar secara online. Aturan-aturan yang ada harus kita perbaiki dan kita sempurnakan. Tolak ukur daripada lembaga pendidikan adalah keterserapan sama pemakai terakhirnya atau end user-nya. Jadi kita relay on end user. Karena kita didik untuk siapa? Tidak hanya berubah mindset saja, tapi mereka adalah untuk membuka lapangan kerja, bekerja pada orang lain. Education is for life. Jadi apapun, sekecil apapun, Anda didik anak-anak kita yang kita titipkan ke Anda adalah untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kalau dia jadi sengsara, ada yang salah dalam sistem kita yang harus kita perbaiki. Salah satunya adalah kenalkan dia dengan kota lain, provinsi lain, negara lain. Karena cross country student internship itu adalah satu kewajiban. Usahakan 10-25% mahasiswa Anda itu magangnya di luar negeri. Apa yang diharuskan? Ya, direktur atau rektornya atau kepala atau kampusnya harus proaktif untuk mencari partner, bersinergi dengan partner yang ada di Indonesia untuk mencari partner di luar Indonesia. Kemudian juga yang kedua adalah kurikulum. Anda harus merubah kurikulumnya berdasarkan kebutuhan pasar regional. Jangan berdasarkan kebutuhan pasar kecamatan yang dididik sendiri, diuji sendiri, lulus sendiri, dan nganggur.
Anda harus mulai mikir beraliansi dengan perguruan tinggi yang lain yang bisa membukakan peluang-peluang di negara lain dengan kerjasama antar perguruan tinggi, antar industri, sehingga kita akan mendapatkan benefit yang sama dengan perguruan tinggi yang ada di kota-kota lain. Kemudian juga tentang part-timer instruktur from industry. Ada sesuatu yang Anda harus pikirkan bahwa eh, dosen, mentor itu selalu istilahnya ketinggalan dalam 3-4 tahun. Jadi kita harus mengupdate mentor-mentor kita berdasarkan dari industri. Jadi yang ini yang kita harapkan Anda sudah mulai mencari part-time instruktur dari industri supaya anak-anak itu tidak gaptek, anak-anak itu tidak kaget dengan apa yang berkembang di daerah-daerah atau tempat dia bekerja. Atau Anda puas Anda ajar dengan dosenmu yang ada sehingga lulus dan kerja, setelah lulus kerja urusannya mahasiswa, bukan. Anda harus berbeda dengan masa mendatang. Kalau enggak, universitas Anda akan ditinggal oleh mahasiswa-mahasiswa karena nggak ada garansi lapangan kerja yang baik di tempat Anda. Kemudian untuk guru dan dosen, sebaiknya usahakan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan per tahun itu mengunjungi industri dan mengupdate mata kuliahnya atau pembelajarannya. Apa yang harus diperbaiki sehingga yang diajarkan adalah kondisi yang terkini yang perlu dibuat dan dianalisa bersama. Karena eh, dosen sama guru itu juga penting melihat apa yang dilakukan oleh alumni atau muridnya untuk perkembangan yang terkini. Selain itu, hal yang lain adalah sharing resource equipment. Sharing resource equipment ini penting sekali. Kita nggak bisa semuanya bayar sendiri. Kita nggak semua menyiapkan sendiri karena semuanya serba terbatas. Tapi dengan semua yang terbatas ini, kalau kita bersinergi dan beraliansi, ini akan menghasilkan lulusan yang lebih baik daripada sebelumnya bila semua dikerjakan sendiri. Anda lihat pesawat terbang itu ada satu kelompok beraliansi, kelompoknya Singapore Airlines, kelompoknya Garuda, kelompoknya apapun juga. Anda tahu perkembangan terakhir Mitsubishi dan Nissan beraliansi. Perusahaan yang besar yang nilai ekonominya juga besar, mereka sudah melihat potensi-potensi untuk survive. Kenapa kita enggak? Apakah kita mau berdiri sendiri, saya bangga dengan kehidupan saya bangga dengan universitas saya. Udah nggak zamannya, Mas. Sekarang kita beraliansi mengembangkan sistem kita bersama-sama dan kita beraliansi untuk sharing resource dan equipment supaya lulusan kita makin baik dengan biaya yang terjangkau. Dan yang terakhir sharing cost dan riset. Universitas, politeknik harus melakukan riset bersama, lihat tren yang akan datang. Dan antar negara ini bisa dikerjasamakan untuk melihat apa trennya di Thailand, apa yang trennya di Vietnam, apa trennya di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi 6 poin ini Anda harus mulai pikirkan bersinergi dengan industri. Kalau Anda ingin survive di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi sesuatu yang berbeda untuk universitas Anda. Bagi salah satu yang Anda tolong perhatikan bahwa apakah ini mungkin? Jadi 30-50% dari teacher lecture Anda adalah dari industri. Dekan Anda dari industri atau wakil dekannya dari industri. Mungkin dia datang cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali atau pagi atau sore. Itu lebih baik karena dia tahu apa yang terjadi dengan lulusan dan mata pelajarannya. Jadi kita harus berubah. Kita masuk dalam anti mainstream. Future TVET institution harus semacam ini. Karena saya akan bicara adalah TVET. Karena ini adalah masa depan yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Kita didik orang untuk apa tuh?
adalah untuk tadi yang saya ceritakan, education for life. Ya, salah satu yang mendekati adalah ini. Jadi tolong difikirkan 30% sampai 50% lecture Anda dari industri. Anda nggak punya industri, Anda aliansi dengan perguruan tinggi yang lain untuk menggabungkan industri, itu juga bisa ngajar di tempat Anda. Caranya salah satunya bagaimana? Karena industri ada di mana-mana dan ini Anda harus lakukan dengan baik. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Satu contoh ini. Jadi sekarang ada batasan lagi. Seorang bisa ngajar dari Thailand, seorang bisa ngajar dari Jerman, seorang bisa ngajar dari Cina, mahasiswanya ada di Indonesia. Jadi pola-pola semacam ini Anda bisa lihat. Jadi kita belajar pada maestronya, kita belajar pada orang yang ahli di bidangnya dan survive di bidangnya, di industrinya, itu yang harus diinformasikan atau diajarkan kepada siswa-siswa kita atau mahasiswa kita sehingga mereka tidak gaptek atau tidak ketinggalan. Anda bisa lihat ini satu contoh yang kita kembangkan di Asia Tenggara, Siames bersama Simolek mengajarkan suatu pembelajaran yang berbeda. Kita mengajarkan EduGame contohnya, diikuti oleh 10 negara, diajarkan dari Thailand, diikuti oleh 900 siswa dan guru seluruh Asia Tenggara dari 10 negara, dan itu diajarkan dari Bangkok dalam 2 bulan. Anda bayangkan, itu tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pengembangan-pengembangan yang akan datang. Bagaimana bentuk pembelajarannya adalah semacam ini. Jadi interaksi terjadi, diskusi terjadi antar titik, tetapi kita tidak bisa salaman atau diskusi dengan tatap muka yang bisa kita lihat secara detail. Tapi program-program yang terkait dengan hal ini bisa kita lakukan bersama. Ini satu contoh. Ini di Asia Tenggara dan antara Bangkok dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Anda bisa lihat sekolah ini anak-anaknya bisa berinteraksi dengan siapapun juga tanpa harus salaman. Tapi pola ini sekarang sedang kita kembangkan. Pola-pola ini yang menyebabkan kita lebih maju, yang kita makin efisien, kita makin bisa mendapatkan informasi terkini, kompetensi terkini dari orang-orang yang kita perlukan. Suatu contoh yang lain juga apa yang sedang kita kembangkan bersama 21 center yang ada di Asia Tenggara di dalam rangka menyiapkan, membantu lembaga pendidikan dengan ilmu-ilmu yang terkini atau dengan hasil riset yang terkini semacam ini. Jadi yang akan datang, universitas yang akan datang atau TVET Institute akan datang, polanya semacam ini. Seorang welder yang terbaik ada di Singapura, dia akan mengajarkan untuk seluruh Asia Tenggara seperti yang tadi. Jadi atau fruit carving yang ada di Thailand akan mengajarkan dari Thailand untuk seluruh Asia Tenggara dengan pola semacam ini. Anda bisa lihat bahwa tidak ada batas lagi antar negara dan networking antar TVET Institute itu penting sekali dan kita akan melihat TVET qualification mapping-nya cross country akan kelihatan dan industri need involvement dari development TVET di Asia Tenggara, bagaimana kurikulumnya dan bagaimana pemanfaatan guru, mentor dan sebagainya akan Anda lihat sendiri. Ini yang perlu kita sikapi di masa mendatang. Dan satu hal lagi yang perlu Anda lihat, apa yang harus kita siapkan di masa mendatang? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Ayo manfaatkan Siamio Sekretariat, Siamio Simolek, dan Siamio Center lainnya yang ada di Asia Tenggara untuk Anda bersinergi dengan mereka. Karena sinergi dengan mereka pasti akan mempunyai nilai-nilai positif yang cukup banyak. Dan kita juga mempunyai sekitar 21 center di seluruh Asia Tenggara yang siap membantu Anda sesuai dengan bidang-bidang yang
Anda punyai. Ini adalah center kita dengan spesialis institusinya. Setiap center mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga Anda bisa bersinergi dengan mereka dan melakukan banyak hal yang tidak mulailah dari nol, tidak mulai dari scratch, tapi coba proaktif, bersinergi, dan bila ada suatu kendala Anda bisa kontak kami di Bangkok. Sudah waktunya kita bersinergi dan sudah waktunya kita berbagi dengan seluruh lembaga pendidikan di Asia Tenggara untuk kepentingan Asia Tenggara, di mana ada 600 juta penduduk yang ada di Asia Tenggara. Dan harapan kita 600 juta ini bersatu menghidupi dirinya sendiri melalui pendidikan dan taraf hidupnya makin lama makin baik untuk orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bila ada masukan, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, Anda bisa usul ke kita, Anda bisa tanya ke kita, atau bisa tanya webnya, Anda bisa ketik di Google, nama saya di situ, Anda bisa email atau WhatsApp. Saya akan coba membantu apa yang bisa saya lakukan apabila dari Bangkok untuk kepentingan dosen-dosen yang ada di Indonesia. Kita sudah waktunya bersatu, berbagi, beraliansi, dan meningkatkan sebanyak mungkin anak-anak Indonesia yang makin lama makin baik. Dan usahakan Anda yang ada di sini mempunyai 1 atau 2 mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Inggris yang kita bagi antar Asia Tenggara. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan ini. Selamat berdiskusi, selamat workshop, dan ayo kita berubah untuk kepentingan Asia Tenggara, Universitas Anda, dan Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.